teman-teman semua. Hari ini kita akan belajar tentang letusan gunung api. Jika teman-teman ingin tahu, simak dengan baik ya video ini. Apa itu gunung api? Gunung api adalah lubang kepundan atau rekahan dalam kerak bumi tempat keluarnya cairan magma, gas atau cairan lainnya ke permukaan bumi. Lalu, apa itu letusan gunung api? Letusan gunung api adalah suatu proses pelepasan material dari gunung api seperti lava, gas, abu, dan lain sebagainya ke atmosfer bumi ataupun ke permukaan bumi dengan jumlah yang tidak menentu. Sudah pernahkah kamu melihat gunung api? Berikut ini adalah beberapa contoh gunung api yang berada di Indonesia. Yang pertama yaitu ada Gunung Merapi yang berada di Jawa Tengah. Yang kedua ada Gunung Bromo yang berada di Jawa Timur. Dan yang ketiga ada Gunung Tambora yang ada di Nusa Tenggara Barat. Bagaimana sih gunung api bisa terbentuk? Gunung api terbentuk sejak jutaan tahun lalu karena pergerakan magma di bawah permukaan bumi. Magma adalah batuan cair yang terletak di dalam kamar magma di bawah permukaan bumi yang sangat panas, sehingga dapat menyebabkan kerak bumi bergerak. Lapisan kerak bumi yang berada di samudra itu disebut lempeng samudra. Dan lapisan kerak bumi yang berada di daratan disebut lempeng benua. Magma yang panas ini dapat memicu pergerakan lempeng-lempeng yang berada di seluruh dunia. 3 di antaranya yaitu ada di Indonesia. Yang pertama yaitu lempeng Indo-Australia. Kemudian lempeng Eurasia. Lalu lempeng Pasifik. Pergerakan lempeng ini terbagi menjadi 3 jenis yaitu konvergen, yaitu pergerakan lempeng yang saling mendekat. Gerakan lempeng yang kedua ada divergen, yaitu gerakan lempeng yang saling menjauh. Gerakan ini menyebabkan magma naik ke permukaan bumi. Gerakan lempeng yang ketiga yaitu ada transform, yaitu gerakan yang saling bertabrakan. Gerakan ini sejajar dan tidak tegak lurus. Mengapa di Indonesia terdapat banyak gunung api? Kepulauan Indonesia merupakan pertemuan antara 3 lempeng tektonik, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Selain itu, Indonesia termasuk ke dalam kawasan Ring of Fire yang dilalui oleh 2 jalur pegunungan, yaitu Pegunungan Sirkum Pasifik
dan pegunungan sirkum Mediterania. Inilah yang menyebabkan Indonesia terdapat banyak gunung api, dimulai dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, hingga Sulawesi. Gunung api berdasarkan bentuknya dapat dibedakan menjadi 3. Yaitu gunung api yang berbentuk kerucut atau strato. Gunung api yang terbentuk karena adanya material yang menyebabkan gunung api menjulang ke atas. Contohnya yaitu ada Gunung Merapi, Gunung Kerinci, dan Gunung Sindoro. Yang kedua yaitu ada gunung api yang berbentuk maar. Gunung api yang terbentuk melalui proses pengeluaran magma dari dapur magma yang relatif dangkal dan kecil. Akibat letusan tersebut akan membentuk seperti danau. Contohnya yaitu ada Gunung Tambora, Gunung Tangkuban Perahu, dan Gunung Gamalama. Yang ketiga yaitu ada gunung api berbentuk perisai atau tameng. Gunung api yang terbentuk karena magma yang keluar dari dapur magma bersifat cair dan encer. Di Indonesia tidak ada contoh gunung perisai. Contohnya yaitu ada Gunung Mauna Loa di Hawaii, Amerika Serikat. Letusan gunung api mengeluarkan material yang dapat membahayakan kehidupan manusia, baik secara primer atau langsung, dan secara sekunder atau tidak langsung. Berikut tipe letusan gunung api berdasarkan kekuatannya, yaitu ada letusan eksplosif. Letusan eksplosif merupakan erupsi yang terjadi apabila letak dapur magma yang dalam terdapat volume gas yang kasar dan magma yang bersifat masam. Letusan ini merupakan proses keluarnya magma ke permukaan bumi dengan tekanan gas yang kuat sehingga menimbulkan letusan yang dahsyat. Contohnya yaitu ada Gunung Krakatau. Kemudian ada letusan efusif. Letusan efusif merupakan erupsi yang terjadi karena letusan dapur magma yang dangkal, volume gas yang kecil, dan juga magma yang bersifat basah. Letusan ini dicirikan oleh pengeluarnya lava ke permukaan bumi dan disertai dengan terjadinya letusan eksplosif yang kecil. Contohnya yaitu letusan Gunung Mauna Loa. Letusan gunung api dapat memberikan dampak bagi kehidupan manusia, baik secara negatif maupun positif. Dampak negatif yang timbul adalah udara tercemar akibat gas beracun dan juga berbahaya bagi makhluk hidup. Aktivitas penduduk sekitar gunung api terhenti. Wilayah yang dilewati material hasil letusan api menjadi rusak. Material letusan terutama abu yang dapat mengakibatkan gangguan pernafasan dan sakit mata. Selain dampak negatif, letusan gunung api juga dapat memberikan dampak positif, di antaranya yaitu tanah yang terkenal letusan gunung api akan subur, tersedianya bahan bangunan seperti pasir, batuan, dan lain-lain. Pada wilayah yang sering terkena letusan gunung api sangat baik jika didirikan pembangunan listrik. Apa yang harus kita lakukan ketika terjadi bencana gunung api? Yaitu tidak berada di lokasi radius yang telah ditentukan, tidak berada di lembah dan daerah aliran sungai, hindari tempat terbuka, gunakan masker atau kain basah, memakai pakaian yang tertutup, tetap mengikuti arahan pemerintah atau petugas, dan tetap memantau informasi mengenai aktivitas gunung api. Teman-teman, terima kasih sudah menyimak video tentang letusan gunung api dengan baik. Semoga dengan ini dapat meningkatkan pengetahuan teman-teman semua ya. Sampai jumpa.